Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, masih dengan 3 narasumber kita hari ini. Ada Bang Martin, Kang Asep, dan juga Bang Herman. Masih bergabung ya, Bapak-Bapak semuanya. Kang Asep, ini langsung saja untuk melihat terkait dengan pengunduran sidang yang harusnya dilaksanakan pada pekan ini jadi mundur 2 minggu yang rencananya akan dilakukan pada 21 hingga 26 November 2022. Mungkin ada pertimbangan yang hingga sampai saat ini kami sih tahunya dilakukan evaluasi terkait dengan teknis persidangan. Nah, apakah hal ini normal dan kemudian apakah dengan diundurnya sidang ini tidakkah akan menjadi kekhawatiran adanya seolah intervensi terhadap para saksi yang nanti akan dihadirkan dalam sidang? Yang pertama, kata evaluasi terkait hukum nggak ada di persidangan. Kalau di persidangan itu adalah kewenangan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus. Artinya nanti hakim menilai. Satu itu. Kedua, yang nunda tidaknya persidangan adalah majelis yang bersangkutan di dalam ruang sidang. Katakanlah anggota nggak hadir, salah satu hakim ketua mengatakan karena sidang nggak lengkap kami undur. Atau ketua nggak lengkap, hakim anggota yang mengundurkan. Ataupun alasan-alasan yang terdakwanya sakit lah, JPU-nya sakit lah, berhalangan itu. Jadi ditunda sidangnya di ruang sidang pengadilan. Tidak bisa diumumkan pakai SMS, konferensi pers, apalagi gitu. Evaluasi pers. Kemudian itu yang penting. Jadi sekali lagi ya hakimnya pasti masuk lah tanggal sekian, katakan sidang tanggal 11, 12, 13. Ya datanglah ruang sidang tidak lengkap, umumkan hasil majelis tidak lengkap atau alasan terdakwa sakit, penasihat hukum berhalangan, itu yang umum. Tapi kalau ada alasan evaluasi nggak ada, karena yang tanda petik ya, yang berhak evaluasi sekarang kewenangannya pengadilan untuk menilai. Satu ya. Dan yang lebih penting lagi, maksimal pengunduran sidang itu adalah seminggu, itu ada surat edaran dirjennya. Jadi jangan 2 minggu, apalagi 2 minggu dengan alasan evaluasi. Siapa yang evaluasi? Ini yang kita dengarkan dari pihak kejaksaan, bukan pengadilan. Tapi katakanlah pengadilan, ya di ruang sidang, masa ruang sidang nggak ada? Ya nggak boleh sembarangan. Ya kalau nggak ada tiga-tiganya, misalkan rapat kerja lah, atau ada yang meninggal, ya majelisnya atau siapapun, ya pakai penetapan. Tidak boleh dengan ya pernyataan, ya apalagi konferensi pers. Sekali lagi itu dan sidangnya di ruang sidang. Kalau nggak di ruang sidang, bikin penetapan. Kan juga di sidangnya di ruang sidang. Ya ini ruang sidang loh. Ini persidangan, bukan acara hajatan di rumah Pak Martin atau di rumah saya ada undangan. Berarti bisakah diartikan Bang dengan penundaan sidang selama 2 pekan yang tadi Abang Kang Asep katakan bahwa ini adalah menyalahi peraturan, adakah memang indikasi jika pelaksanaan teknis yang memang diagendakan selama ini oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini ada kesalahan, kayak misalnya sebelumnya terdakwa dari sidang Eliezer dan juga terdakwa lainnya itu digabungkan, itu adalah sebuah kesalahan, padahal kan kita tahu Eliezer itu adalah justice collaborator. Apakah memang di situ? Ya, sekali lagi, ya mungkin kan kalau alasannya KTT 20 atau apalah saya nggak ngerti, tapi kan bahasa kuhapnya sidang dibuka dan nyatakan terbuka umum, sidang ditunda, sidang dilanjutkan, sidang ditutup, itu di ruang sidang, karena ini sedang sidang, bukan di pasar. Menyalahi aturan ya Bang ya? Ya bukan aturan, memang kuhapnya itu kan perintah konstitusi 24 ayat 5, kemudian pasal 3 ajas legalitas menunda kata-kata itu. Sidang ditunda itu oleh siapa? Ya oleh majelis, ya oleh hakim. Itu ketua pengadilan aja nggak boleh kok mengundurkan. Ya apa lagi selain ketua pengadilan negeri, pelatih, ketua mahkamah agung nggak boleh. Itu wewenang ketua pengadilan, ketua majelisnya ya, atau anggotanya kalau ketuanya nggak berhalangan. Ya itu yang penting. Yang kedua, ketika penggabungan tadi jelas kan di undang-undang LPSK diatur pasal 10-10A pemisahan waktu ya JC itu ya harus pemeriksaan berkas, ya tidak boleh disatukan. Tapi kalau mereka nyatukan pihaknya setuju, ya mau diapain lagi? Majelisnya setuju, pihaknya setuju, ya sudahlah. Tapi jangan menggunakan ajas sederhana mudah biaya ringan, ya tidak boleh menggunakan ajas sederhana mudah ringan. Tapi sekali lagi, substansi pemeriksaan tidak memenuhi ajas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Apa artinya mengejar sederhana mudah biaya ringan perkara digabungkan, sementara masing-masing terdakwa dan penasihat hukum tidak maksimal mengeksplor, misalkan JC untuk membuka semuanya atau tentu ini pengunduran sidang ini juga tidak sesuai dengan asas peradilan yang utamanya adalah dalam poin yang cepat begitu ya Kang Asep. Nah ini terkait dengan persidangan yang nanti akan dilaksanakan, apa kemudian yang akan digali dari majelis hakim terhadap saksi-saksi yang akan dihadirkan? Ya, majelis itu kan dengan menilai, kan prinsipnya siapa yang mendalilkan, aktor incumbit probatio. Dia mendalilkan, dia harus membuktikan. Nah, jaksa membuktikan, tinggal sebaliknya terdakwa menyangkal atau membenarkan atau mengakui, misalkan atau reverte. Nah, sekarang hakim tinggal menilai kok apakah alat bukti yang diajukan oleh penasihat hukum maupun oleh JPU ini sah atau tidak, ya bersesuaian atau tidak, atau jangan-jangan tadi ya kesetiaan yang muncul gitu.
Oke, Kang Asep, ini kan ada dugaan saksi didikte, ada sangkaan pemberian keterangan palsu juga. Apakah bisa jaksa ataupun juga majelis hakim ini kan kalau menanyakan kepada para saksi, ini kan saksi jawabannya ada yang tidak tahu, lupa, dan menjawab yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya dituliskan di BAP sebelumnya. Apakah bisa sebenarnya pertanyaan yang diajukan oleh jaksa ataupun hakim itu yang bisa yang menampilkan penjelasan secara opini daripada saksi supaya kita bisa melihat logika dari para saksi yang dihadirkan itu sebenarnya jalan atau enggak dengan kasus-kasus yang sebenarnya secara spontan lah terbiasa terjadi di kita gitu, dan tidak melulu soal perkara untuk memancing dia supaya dia juga paham nih alur-alurnya sebenarnya ketika menjawab pertanyaan dari jaksa ataupun hakim adalah begitu caranya gitu. Ya, kalau di KUHP jelas saksi itu dia lihat, dia dengar, dan dia mengalami. Atau putusan MK, walaupun dia tidak lihat, dia dengar, tapi berhubungan. Jadi jangan diminta pendapat atau penilaian. Nah, ketika saksi tadi bohong, udah diingatkan berkali-kali, lebih sulit kali hakim dia mengatakan itu bohong, tidak tidak masuk akal, ya, ngarang. Kalau saya hakimnya dulu, langsung saya perintahkan panitra, bikin berita acara, bikin surat dakwaan, kemudian saya tahan, kemudian saya proses, ya. Jadi kesaksian palsu itu yang sering saya lakukan dulu. Jadi supaya ada pembelajaran bagi saksi berikutnya, dia tidak memberikan keterangan palsu gitu kan. Itu gampang kok, 174 dan 242 itu mengatur itu kok. Oke, saya kembali ke Bang Martin. Bang Martin, di persidangan besok apa yang akan digali lagi oleh majelis hakim dan kemudian terkait dengan dugaan adanya pemberian keterangan palsu selama ini oleh persidangan. Apakah memang sudah ada yang dilaporkan oleh tim penasehat hukum dari Brigadir Yosua? Ya, terima kasih Mbak Valentina. Saya pikir apa yang digali mengenai kebenaran material terhadap pasal 340 itu sudah on the track. Ya, seperti 340 kan barang siapa dengan sengaja ya, dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Ini kan dari kesaksian-kesaksian yang saksi yang dihadirkan oleh JPU ya, baik Azan Romer, lalu Daden. Ini kan kalau untuk unsur offset ya, atau dengan sengaja itu kan sudah kelihatan sebenarnya. Rencananya juga sudah kelihatan, mematahkan dalil mereka bahwa tidak sengaja ataupun bukan sengaja itu kan, ataupun bukan berencana juga sudah dipatahkan. Di mana pada saat dikatakan Duren 3 itu bukan, Duren 3 adalah rumah isoman. Ternyata isomannya di Bangka, berarti unsur perencanaan ini sudah ada. Lalu menggunakan sarung tangan, senjata itu juga sudah ada. Ya, tinggal nanti menurut saya yang perlu digali adalah kausalitas. Sebab akibat ya, ataupun dampak dari perbuatan formil terhadap dampak material. Nah, ini nanti saya lebih tertarik ya mendengar keterangan dari para saksi ahli. Kenapa begitu? Karena yang bisa menentukan ya pelurunya ada berapa yang masuk ke badan, sudut tembakan seperti apa, ya kematiannya karena apa. Lalu untuk menggali mengenai unsur perencanaan seperti apa, itu kan ahli pidana yang bisa menjelaskan. Nah, saya pikir sisa-sisa dari kausalitas tadi nanti dapat dijabarkan ataupun dijelaskan melalui keterangan ahli. Namun sebelum ke ahli, ada lagi yang lebih menarik. Nanti pada saat saksi mahkota ini saling memberikan keterangan ya, seperti contoh Richard Eliezer kan sudah siap nih. Dia kan sebagai GC ya, justice kolaborator. Kan dia yang awalnya menjelaskan peristiwa tembak-menembak itu tidak ada, yang ada hanya penembakan ataupun pembunuhan sadis. Nah, ini tahap ini akan dilakukan sebelum pemeriksaan ahli. Nah, ini yang paling seru. Saya tidak tahu ada berapa lagi waiting list saksi sebelum pemeriksaan saksi mahkota. Apakah hanya tinggal sebagian? Apakah nanti Kapolres Metro Jakarta Selatan juga dijadikan saksi? Kita nggak tahu loh. Karena dia tahu mengenai peristiwa pasca pembunuhan. Nah, oleh karena itu, yang paling seru dua hal nanti Mbak Valentina, yaitu pemeriksaan saksi mahkota dan juga saksi ahli. Nah, namun sedikit tadi ya yang disampaikan oleh abang kita, Bang Herman Umar terkait keterangan saksi dari keterangan kesaksian pada saat agenda terdakwa Ricky Rizal. Yang menarik adalah apa yang disampaikan oleh Azan Romer. Kan awalnya Ricky Rizal dalam BAP mengatakan tidak melihat Sambo menembak ya, karena katanya terdistraksi oleh panggilan HT. Nah, kemarin itu di persidangan nggak ada barang itu gitu loh. Nah, oleh karena itu saya
sepertinya 99% yakin akan ada perubahan keterangan nanti pada saat Ricky Rizal entah dia diperiksa sebagai saksi mahkota atau pada saat dia menjelaskan ya terhadap apa yang dilihat dialami itu pada saat dia diperiksa sebagai terdakwa. Itu aja nanti yang saya tunggu-tunggu terhadap Ricky Rizal. Kalau kuat saya yakin dia udah pasang badan. Demikian, terima kasih. Oke, Bang Martin, untuk penundaan sidang Sambo, ini tanggapan Anda untuk 2 minggu ini apakah merugikan atau bagaimana? Ada 2 hal nih. Secara hak hukum terdakwa itu merugikan. Kenapa? Kalau mereka yakin mereka tidak bersalah, berarti semakin mereka lama ditahan, pada saat mereka nanti bebas, mereka akan semakin rugi karena ditahannya semakin lama. Nah, tapi kalau secara informal, ya, kalau ada itu yang disebut dengan rekayasa ataupun pengkondisian, berarti mereka mendapatkan spare waktu lebih banyak untuk melakukan infiltrasi kepada calon-calon saksi yang akan bersaksi di persidangan nanti, agar mau mengikuti skenario mereka. 2 hal itu, Mbak. Nah, tadi saya setuju yang disampaikan oleh guru kita ya, Pak Asep Iwan Iriawan, bahwa kewenangan majelis hakim ya untuk menentukan sidang itu ditunda atau apapun, tapi di dalam persidangan. Makanya saya juga baru pertama kali lihat ini, ada konferensi pers yang mengatakan menunda sidang. Harusnya dibuka dulu, di waktu yang sudah ditetapkan baru ditunda. Nah, yang berikutnya, apabila alasannya adalah karena G20, saya pikir gini loh, G20 kan urusan negara Indonesia melalui eksekutif. Nah, yudikatif dalam hal ini memiliki kewenangan sendiri. Jadi kalau ada ya, dalam tanda petik, saya nggak tahu ya, kalau ada semacam himbauan ataupun penekanan agar sidang FS yang ada di Jakarta ini yang secara geografik jauh dari Bali semacam dalam tanda petik intervensi untuk ditunda, saya pikir ini ini menurut asumsi saya ya, menyalahi kewenangan antar lembaga. Demikian Mbak Valentina. Oke. Untuk Bang Herman, ini tadi untuk menanggapi sekalian daripada pernyataan yang disampaikan oleh Bang Martin ini terkait dengan persidangan yang nantinya akan menarik, terutama dalam agenda di tanggal 21 nanti yang jelas itu akan melihat keterangan atau pembuktian daripada penghadiran saksi terkait juga tentang Bribka Ricky Rizal begitu ya, soal adanya HT dan lain sebagainya. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Pertama masalah HT, itu pernyataannya selama ini memang seperti itu. Ternyata Rommel sendiri menyatakan, oke, yang dia dengar, dia menyatakan tidak menggunakan HT. Tetapi harus diingat kondisi saat itu psikologis. Si RR merasa itu bunyi suara HT atau gaung. Dan ada sesuatu hal, si Rezer menyatakan suaranya keras dan dibuktikan. Apakah kita tanya juga, apakah dengan suara keras itu mungkin nggak masuk ke dalam HT? Menurut dia tidak, mungkin menurut dia tidak. Tapi itulah yang dirasakan oleh seorang RR. Apa yang mau kita, tinggal hakim yang menilai itu. Saya kira itu nggak apa-apa, itu berbeda. Apa yang dirasakan oleh RR, kemudian apa juga yang dilihat, yang dirasakan oleh si Romer di luar. Tetapi ada ucapan Romer melihat, ketemu pertama mau masuk itu, dia melihat kondisi RR, ditanya ada apa, bengong, nggak ada jawaban. Bayangkan, kenapa dia? Kan ada sesuatu terjadi dalam jiwanya. Tapi ya kita lihat nantilah. Itu catatan yang saya memberikan apa yang disampaikan oleh Martin barusan. Kemudian masalah catatan sidang yang ditunda. Ya, memang saya menyayangkan ini merusak citra lembaga penegak hukum. Apa hubungannya? Itu adalah lembaga peradilan adalah sebagai suatu lembaga yang mempunyai kewenangan sendiri. Kejaksaan itu kalau di dalam peradilan di bawah pengadilan. Dengan mengucapkan itu, selama ini saya kasus-kasus besar sejak peristiwa Priuk, peledakan bom zaman Darsono, itu lebih keras lagi. Ini kan waktu itu tidak ada berita aja, kan hanya satu TVRI. Mana ada Nizik? Itu nggak memungkinkan. Jadi sekarang dengan banyaknya netizen, dengan banyaknya alat komunikasi, berita, dengan itu saya merasa ini catatan penting bagi kejaksaan. Itu membuat penilaian kita sebagai penegak hukum merusak tatanan. Walaupun sudah diperbaiki, ada perbaikan dari syukurlah ada perbaikan. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Asep, ini adalah kewenangan peradilan, kewenangan majelis hakim. Ketua pengadilan itu nggak berhak ikut campur. Oleh karena itu
Ya marilah mudah-mudahan kalau misalnya itu kepentingan eksekutif, pihak Kejaksaan Agung punya diminta membantu, ya jangan apa hubungannya dengan hak perkara ini, kemudian ada saksi, ada jaksa kita, apa dia berangkat semua ke acara di Bali itu. Ya itu rasanya Bali. terlalu jauh gitu ya. Tapi ya udahlah, kita lihat aja nanti. Terima kasih. Oke, Kang Asep, ini terakhir, perlukah penundaan sidang ini dilakukan, apalagi dengan melihat pertimbangan seolah dari keduanya ini menganggap adalah hal ini merugikan daripada persidangan. Kemudian tadi juga Kang Asep di awal juga sudah menjelaskan bahwa ini tidak mengindahkan asas peradilan yang cepat, sederhana, berbiaya ringan begitu. Ya, selama hakim nggak masuk ruang sidang nggak undur, berarti jadwal sekarang harus ada sidang. Ya tidak boleh di luar konversi pers. Kan hakim juga masuk hari ini, hakim juga nggak berangkat ke Bali gitu kan. Hari ini jadwal, katakan hari ini ada, Selasa ada, Rabu ada ya. Dia harus masuk ke ruang sidang kalau memang dia memang masuk ke pengadilan Jakarta Selatan. Ya kecuali kalau tiga-tiganya ada rapat kerja. Tapi kan nggak mungkin ikut ke Bali. Emang mau ke Ubud main-main hakimnya gitu kan. Sekali lagi tetap harus masuk di ruang sidang, diundur ruang sidang. Kecuali kalau tiga-tiga hakimnya tadi entah rapat kerja atau ada tugas dinas yang memang tidak bisa ditinggalkan. Tapi itu harus di ruang sidang. Tanpa di ruang sidang berarti tidak ada pengunduran. Ya sekarang yang ngumumkan adalah jaksa. Jaksa tidak boleh ngumumkan sidang. Tapi ya, gimana Bang, ini kan udah terjadi. Ya nggak bisa, apapun juga karena majelis kemarin mengundurkan Pak Herman kan ada di ruang sidang. Ya Pak sidang itu kata tadi Pak Herman yang itu ya, tanggal 11, 12, 13. Ya hakimnya harus masuk di ruang sidang. Kan ada 3 hakim itu, masa 3 hakim nggak bisa mengundurkan salah satu, kecuali 3-tiganya tadi, entah meninggal, entah rapat kerja, ada tugas dinas, ya nggak bisa kan. Nah sekarang ya 3-tiganya kemarin, katakan saya nggak tahu jadwalnya ya, yang tahu Pak Herman. Misalkan ada sidang hari Senin atau Selasa, Rabu, ya ada masuk ke ruang sidang, dia tunda di ruang sidang. Atau kalau enggak dengan penetapan, jadi bukan pengumuman kejaksaan. Jadi kalau sekarang ada pengumuman kejaksaan itu ngawur sekali. Nggak ada di acara manapun. Kami yang berwenang, hakim yang berwenang yang menunda sidang. Harus masuk ke ruang sidang. Kalau nggak ke ruang sidang ya jadwal harus sesuai jadwal, hari ini harus ada sidang. Nah oke, berarti itu yang memang kita harus cari tahu lagi ya, apa pertimbangan majelis hakim sebenarnya, karena kalau misalnya kita lihat daripada proses persidangan ini sudah ketok palu, nyatanya persidangan tetap akan dilakukan nantinya di tanggal 21 dan mundur selama 2 pekan. Terima kasih atas pernyataan ataupun juga sudah berbagi informasi bersama Sapa Indonesia Pagi di sini. Ada pengacara keluarga Yosua Huta Barat, Bang Martin Lukasi Manjuntak, kemudian ada pakar hukum pidana Kang Asep Iwan Iriawan, dan juga pengacara Riki Rizal, Bang Erman Umar. Terima kasih sekali lagi, salam sehat selalu, sampai ketemu lain waktu. Martin.